Halo kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya kembali lagi, Polita akan berbagi Promil Part 2. Jadi kunci kesuksesan Promil Part 2. Nah, untuk topik kali ini saya akan bahas tentang jenis-jenis promil atau program hamil yang ada di Indonesia, yang intinya ada izin. Karena ada promil yang sudah ada izin dan tidak ada izin ataupun dilarang. Oke, supaya kalian tidak ketinggalan topik pengalaman saya tentang promil, kiat-kiat sukses untuk promil, jangan lupa ya subscribe, lalu jangan lupa like, komen kalau ada pertanyaan, dan juga yang paling penting itu adalah aktifkan lonceng, karena lonceng itu mengingatkan apa materi yang akan saya sampaikan untuk segmen berikutnya. Oke, kalau kemarin kita sudah bahas tentang 6 kunci sukses yang saya jalani untuk bisa melaksanakan promil, alhamdulillah berhasil. Sekarang saya bahas dulu tentang jenis-jenis promil. Oke, jadi jenis-jenis program hamil di Indonesia itu ada 4. Kalau secara globalnya sih yang setahu saya ya ada 5. Oke, jadi yang pertama apa itu? Yang pertama adalah terapi kesuburan. Nah, apa itu terapi kesuburan? Biasanya terapi kesuburan ini adalah metode sederhana yang akan dijalani bagi pasangan yang ingin melaksanakan promil. Nah, sementara promil itu adalah program kehamilan. Si pasangan suami istri yang misalnya baru saja menikah, lalu udah 6 bulan atau 3 bulan belum juga hamil. Nah, mereka berencana ke dokter untuk melaksanakan program hamil, artinya direncanakan. Nah, bedanya dengan normal ya mereka nggak perlu ke dokter, mereka di rumah ya working together dan akhirnya berhasil. Nah, yang promil ini direncanakan apabila ada kendala atau masalah atau ingin cepat. Jadi terapi kesuburan ini pengertiannya adalah di mana dokter obgyn akan membantu pasutri untuk menyuburkan baik itu ovum atau spermnya. Jadi ada terapi-terapi yang akan dijalani. Nah, terapi kesuburan ini sebenarnya fokusnya pada obat-obatan. Jadi obat-obatannya itu fungsinya untuk memperbaiki hormon-hormon yang harusnya diperlukan untuk ovulasi, untuk kesuburan dan lain-lain. Oke, yang pertama saya akan bahas. Jadi bagiannya yang pertama itu adalah terapi kesuburan, di mana dokter memberikan obat khusus untuk menstimulasi ovumnya supaya ovumnya itu subur. Jadi misalnya habis haid, setelah haid dia masa subur itu kan biasanya setelah haid ya 2 hari atau 3 hari atau 4 hari, itu setiap orang berbeda-beda. Jadi dokter memberikan terapi kesuburan supaya ovulasi ataupun ovumnya itu bagus, siap untuk dibuahi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada lagi jenisnya membantu penderita misalnya PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome. Jadi PCOS itu apa? Biasanya PCOS itu yang pengalaman saya si ibu atau si wanita dia itu telurnya ada, tapi telurnya itu banyak lalu kecil-kecil. Sementara kan yang dibutuhkan ovulasi itu adalah satu telur di ovarium kiri atau ovarium kanan. Yang diinginkan adalah sekitar 2 mili. Jadi 2 mm itu yang harus baru bisa dibuahi oleh sperm. Jadi PCOS ini dia agak susah membesarnya, sehingga setiap kali masa subur datang dia gagal. Jadi susah untuk terjadinya ovulasi kalau misalnya ovumnya kecil-kecil atau tidak sesuai standar seharusnya di saat masa kesuburan. Oke, lanjut yang ketiga, juga ada terapi hormon untuk pasangan suami ataupun istri. Kalau tadi misalnya masalahnya di istri, nah ini masalah di suami. Misalnya suami kualitas spermnya tidak bagus, maka ada obat-obat hormon atau vitamin yang akan diberikan obgyn menunjang supaya kualitasnya jadi bagus. Nah, biasanya
untuk laki-laki itu ada tes laboratorium untuk memeriksa sperm, apakah masalah sperm. Nah, sperm itu banyak lagi masalahnya. Oke, jadi saya hanya bahas secara umum aja. Jadi misalnya masalah spermnya itu bentuknya tidak bagus, tidak sempurna, kakinya nggak bagus. Jadi kalau bentuk kepala dan kaki sperm itu nggak bagus, maka larinya pertama nggak akan kencang, dia tidak beraturan, atau dia malah lambat, atau dia tidak malah spermnya itu nggak ada inti sel atau tidak ada isinya untuk bisa menembus ovum. Nah, itu juga ada masalah ya. Jadi nggak hanya pada wanita, tapi masalah pria juga ada. Oke, jadi itu ada terapi hormon antara suami dan istri. Jadi intinya dokter akan memberikan obat-obat penunjang untuk masalah yang 3 masalah tersebut yang apabila terjadi pada si laki-laki atau si perempuan. Ada juga yang keempat terjadi pada wanita, yaitu dia nggak bisa berovulasi sama sekali. Jadi dokter memberikan obat khusus untuk bisa ovulasi, oke, atau masa suburnya bagus. Nah, itulah yang pertama. Oke, masuk yang kedua, yaitu melalui operasi. Jadi setelah dokter menggunakan USG, baik intravaginal atau di sekitar perut, nanti kalau misalnya ketemu hal-hal yang mengganjal seperti kista atau ada pembengkakan, perlengketan, maka dokter akan memeriksa lebih dalam dengan cara operasi. Nah, operasi ini bisa operasi tuba, dilihat tubanya apakah ada perlengketan atau tidak, bisa juga laparoskopi. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu operasi tuba. Memeriksa tuba tidak ada 2, bisa operasi, bisa tidak. Operasi kecil atau operasi besar. Operasi kecilnya misalnya HSG, dia bukan sejenis operasi tapi tetap dibius lokal. Maka HSG itu dimasukkan alat ke bagian perempuan, lalu akan dicek apakah tubanya itu paten atau non paten. Kalau paten artinya tidak ada penyumbatan, tubanya itu adalah saluran untuk bertemunya sperm dengan ovum. Jadi kalau tidak ada penyumbatan, maka bisa lanjut promil. Lanjut yang kedua, misalnya dokter kurang puas, bisa dokter melakukan tindakan operasi besar, bisa saja misalnya dengan laparoskopi atau misalnya dengan laparotomi. Nah, saya dua-duanya udah jalanin ya. Jadi pertama laparoskopi. Laparoskopi itu dia sejenis operasi besar, tapi penyembuhannya sebentar, luka yang ditinggalkan juga kecil, hanya beberapa senti. Nah, itu laparoskopi itu menggunakan robotik ya. Jadi robotik yang digunakan pada pasien-pasien yang ingin melakukan laparoskopi. Jadi laparoskopi itu berupa alat yang dimasukkan di sisi pusar, biasanya di pinggir pusar 2 cm, disayat lalu dimasukkan alat. Jadi dokter tanpa perlu memasukkan tangan ke dalam bagian tubuh kita. Jadi hanya berupa alat seperti stick. Di stick itu ada kameranya, ada pisaunya, ada penjepit untuk mengambil serpihan-serpihan. Nah, jadi dengan laparoskopi ini dan karena ada kameranya, bisa dilihat apakah tubanya itu paten atau tidak. Nah, itu ya. Jadi itu metode untuk melihat tuba. Oke, berikutnya adalah dengan laparotomi. Nah, jadi laparotomi dan laparoskopi tidak hanya bisa untuk tuba, tapi bisa untuk misalnya masalah kesuburan lainnya. Misalnya pada perempuan ada kista, ada miom. Jadi kalau misalnya ada dokter infertil yang misalnya dia biasa dengan menggunakan metode laparotomi, yaitu tidak menggunakan alat seperti tadi yang robotik. Nah, laparotomi ini adalah konvensional metodenya, metode yang sudah lama dilakukan oleh dokter-dokter obgyn infertil, yaitu dia membelah seperti operasi sesar ya, membelah di bagian bawah pusar atau membelah di bagian pusar, tepatnya daerah rahim atau ovarium. Nah, di situ dia akan membuka dan melihat apakah ada gangguan atau
misalnya penyumbatan, perlengketan, apakah ada yang harus diambil, misalnya seperti tubanya lengket atau ada miom yang harus diangkat, kista diangkat. Nah itu ya, jadi metode 2 itu bisa dilakukan sebelum promil. Jadi itu juga termasuk salah satu tindakan promil, yaitu operasi tuba ataupun laparoskopi dan laparotomi. Ya, kira-kira paham ya. Nanti kalian bisa lihat contoh laparoskopi yang pernah saya jalani. Proses berikutnya adalah yang ketiga, yaitu proses inseminasi. Mungkin udah ada pada yang tahu, ada yang pernah menjalani. Jadi inseminasi ini adalah proses ovulasi secara buatan, di mana sperm pada pasangan pria yang sudah diambil di laboratorium lalu dipilih yang kualitas yang bagus, lalu disuntikan ke rahim perempuan atau rahim pasangannya. Nah, di sini ada dua lagi ya, inseminasi ini ada dua jenis inseminasi buatan. Yang pertama disebut dengan ICI atau intracervical insemination. Nah, intracervical insemination ini dimana sperm yang sudah disiapkan yang bagus akan disuntikan di sekitar serviks atau melalui saluran menuju cervix. Jadi hanya sekitar misv-nya aja. Jadi di situ diletakkan sehingga bisa menggapai uterus atau rahim. Jadi ICI ini dimana sperm dimasukkan melalui saluran cervix wanita, oke, untuk menuju uterus. Kedua adalah IUI atau jadi intrauterine insemination. Ini adalah dimana sperm yang tadi sudah diambil lalu dipilih yang bagus akan disuntikkan langsung ke dalam rahim atau uterus perempuan. Jadi akan dimasukkan oleh dokter. Nanti proses-prosesnya itu dokter yang lebih akan menjelaskan. Jadi tergantung program mana yang mau diambil, ICI atau IUI. Jadi sebenarnya inseminasi ini seperti apa? Jadi kalau saya sih pengalaman dari teman, biasanya inseminasi ini terjadi apabila sperm si laki-laki kualitasnya kurang bagus. Lalu bisa saja seperti yang saya bilang tadi, misalnya bentuknya tidak sempurna, kepala atau kakinya nggak bagus, sehingga saat dia harusnya mengejar di saat ovulasi dia nggak bisa, atau lambat atau nggak bagus. Nah seperti itu. Jadi untuk mengatasinya perlu inseminasi buatan, yang intinya biasanya si pihak perempuannya sehat atau tidak ada gangguan masalah ovum. Karena sperm tadi dipilih yang bagus, maka dimasukkan ke ovum yang bagus. Jadi intinya pihak perempuannya sehat, nggak ada masalah, dan ovumnya bagus, saat ovulasi juga bagus. Intinya tidak ada gangguan pada pihak laki-laki itu biasanya. Oke, itulah proses inseminasi. Baik, selanjutnya yaitu yang keempat. Nah, yang keempat yaitu solusi terakhir. Kalau langkah 1, 2, 3 tidak berhasil, maka biasanya dokter obgyn infertil akan mengarahkan kepada pasangan untuk mencoba IVF. Nah, IVF itu apa? Kepanjangannya adalah in vitro fertilization, atau dalam bahasa Indonesianya yang terkenal orang awam bilangnya bayi tabung. Nah, bayi tabung itu bukan bayi dimasuk dalam tabung ya, tapi hanya sebuah istilah. Nah, saya akan jelaskan. Jadi IVF itu adalah proses pembuahan di mana dilakukan di luar rahim wanita. Nah, prosesnya itu seperti apa? Jadi proses IVF itu lumayan panjang, lumayan harus fokus, serius. Intinya memang timingnya nggak boleh kelewat atau meleset. Nah, biasanya IVF ini yaitu saya jelaskan lagi bahwa dimana ovum si perempuan diambil saat masa subur, setelah dia diberi suntik untuk hormon supaya ovumnya bagus kualitasnya, diberi suntik hormon namanya gonal. Setelah misalnya setelah diberi suntik, maka kan ovumnya bagus, besarnya oke, banyak, lalu diambil
diambil melalui proses namanya ovum pick up. Nah, itu si ibu akan diberi bius total sebentar untuk mengambil ovumnya di ovarium. Lalu setelah dikumpulkan, maka si yang pasangan juga diambil spermnya di luar. Lalu setelah itu ovum dan sperm yang sudah didapat, yang sudah bagus-bagus, akan dikawinkan di luar. Jadi menggunakan zat kimiawi, ataupun itu nanti urusannya orang embriologisnya yang akan melakukan. Jadi itu yang dimaksud dengan bayi tabung. Jadi ada proses dimana dikawinkan antara sperm dengan ovum di luar menggunakan zat kimia khusus, lalu menjadi embrio ya. Jadi setelah itu, setelah mendapatkan embrio-embrio yang bagus, maka dokter akan memasukkan ke dalam rahim. Nah, jadi itu ya. Nah, kira-kira IVF itu masalahnya apa? Biasanya masalahnya bisa kebanyakan di perempuan, tapi tidak tutup kemungkinan juga masalah di laki-laki, atau bisa duanya kena masalah. Misalnya yang perempuan masalahnya sakitnya kista atau miom, atau tubanya nggak paten, non paten, sudah tersumbat, jadi nggak bisa proses normal, atau inseminasi udah nggak bisa karena intinya tubanya udah nggak ada lagi misalnya, atau terjadi perlengketan, atau kista yang terus sering muncul, sudah hilang diangkat muncul lagi. Nah, seperti itu. Jadi proses IVF itu lebih cepat. Nah, jadi nanti akan saya jelaskan lagi pengalaman yang akan saya lanjutkan di tahap berikutnya. Intinya semua kalian bisa tahu ya, memilih teknik mana yang akan kalian jalani, atau kalian mengikuti dokter. Kadang ada pasangan yang dia memilih untuk langsung IVF, mungkin dia siap dan duitnya banyak atau gimana. Atau ada juga yang dia mengikuti proses awal, misalnya seperti tadi terapi kesuburan, lalu setelah terapi kesuburan dicek melalui operasi tuba atau laparoskopi, setelah bermasalah baru dia inseminasi, baru setelah gagal lalu terakhir IVF. Jadi kalau saya bilang sih IVF itu adalah jalan terakhir untuk perempuan ataupun pasangan melakukan promil. Itu tahap akhir ya, kalau sudah melalui tahap-tahap yang tadi. Nah, itulah program hamil yang boleh atau yang diizinkan oleh pemerintah Indonesia. Yang terakhir itu adalah yang kelima, yang nggak boleh di Indonesia atau dilarang, adalah surrogate mother. Jadi surrogate mother itu adalah ibu sambung, dimana ibu sambung itu akan digunakan pada bisa proses inseminasi, bisa proses IVF. Nah, surrogate mother ini adalah yang dimaksud dengan ibu sambung. Misalnya si wanita, dia rahimnya diangkat, rahimnya udah nggak ada, maka dokter akan mencari wanita yang subur yang bisa untuk dibuahi oleh pasangan. Nah, kalau di Indonesia itu belum boleh ya, atau tidak boleh karena kita mayoritas Islam, jadi nggak ada yang namanya istilah ibu sambung. Jadi seperti inseminasi juga, misalnya disuntikkan ke perempuan lain, atau IVF embrionya ditanam ke rahim orang lain. Nah, itu nggak boleh. Dan yang kedua juga tidak boleh yang namanya donor sperma. Misalnya tadi kalau yang tadi perempuan yang masalah, kalau ini kebalik, si laki-laki yang bermasalah, lalu dicari laki-laki yang spermnya bagus, disuntikan ke pasangannya, itu juga nggak boleh, jatuhnya haram ya kalau dalam Islam. Jadi di Indonesia karena mayoritas Muslim, jadi tidak ada yang namanya surrogate mother ataupun donor sperm, jadi ya nggak ada ya. Jadi itulah 5 program hamil, 4 yang dibolehkan dan 1 dilarang di Indonesia, dan itulah yang saya ketahui sejauh ini proses atau program kehamilan. Jadi bagi pasangan yang sudah berkonsultasi ingin melakukan yang mana, tinggal pilih, atau bisa langsung ke dokter obgynnya masing-masing, dokter infertil, untuk
berkonsultasi langkah mana yang akan dilaksanakan. Oke, semuanya terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Yang lagi menjalani Promil, stay tune on my YouTube channel karena ada berbagai macam info dan tips yang menarik yang berdasarkan my experience yang akan saya share buat kalian, karena saya merasakan dimana perjuangan seorang ibu dan seorang calon ibu dan calon bapak untuk mendapatkan buah hati atau keturunannya. Oke, sekian dulu ya. Nanti jangan lupa hidupkan loncengnya, aktifkan untuk informasi-informasi menarik yang lainnya. Dadah.